Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Gunasyam. Saya dari kelas C11. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah manajemen pemasaran. Oke, langsung ke videonya. Pertama, nama usaha adalah Kopi Box Abu Hasan. Beralamat di Jalan Komplek Mekarsari Endah, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung. Jenis usahanya adalah distributor biji dan kopi asli. Jadi beliau tuh distributor biji dan kopi asli. Kemudian lama berdiri usaha beliau adalah 1 tahun, dan media sosial beliau ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Digitek University Bandung. Di sini sudah narasumber kita yang akan kita wawancari mengenai strategi marketing beliau. Dengan siapa? Kakak. Dengan Kak Yusuf. Baik Kak. Kakak ini bergerak dalam bidang usaha apa? Saya bergerak di bidang usaha kopi, ya, mulai dari cherry, roast bean, sama green bean. Baik. Nah, berbicara mengenai kopi nih kan begitu banyak nih kopi itu, kayak macam-macam lah. Dan saya ingin tahu produk apa sih yang menjadi keunggulan kakak dibandingkan produk lain gitu, yang menjadi unggul apa? Kalau untuk keunggulan pasti konsisten rasa, itu yang paling utama, ya, dari kopinya. Yang kedua, selalu ada. Selalu ada maksudnya gimana kak? Selalu ada, kopinya selalu ada. Oh, baik. Nah, kemudian siapa saja sih kak yang terlibat dalam pemasaran produk kakak ini? Kalau untuk yang terlibat sih, yang pertama kita buka di distributor, Baik. reseller, sama kafe, sama kafe. Nah, untuk distributor sendiri ada, kayak misalkan kita mau reseller itu ada ketentuannya apa enggak tuh? Kalau untuk ketentuan untuk sekarang belum ada sih, belum ada. Jadi mau siapapun bisa. Ada misalkan ada ini enggak, kayak misalkan minimal pembelian atau enggak untuk Enggak, kalau untuk minimal pembelian kita enggak. Kalau untuk jenis kopinya kopi apa? Ada robusta, ada arabica. Bedanya apa sih itu? Beda banget sih sebenarnya. Kalau untuk yang robusta ya, robusta itu biasanya dipakai buat blend kopi. Jadi kayak kopi susu segala macam. Oh gitu. Tergantung roastingannya juga sih. Gitu. Baik. Kalau arabica itu ada rasa asam-asamnya. Kalau robusta banget lebih ke rasa manis, coklat gitu. Oh gitu ya sih. Oke, di sini saya akan menanyakan Kak, bagaimana di mana Kakak memasarkan produk tersebut. Untuk memasarkan kita pakai sosial media yang pertama, yang kedua kita pakai marketplace dan kafe sama kafe gitu. Nah, untuk program ya Kak, di sini Kakak menggunakan program apa saja untuk memasarkan produk tersebut. Kayak strategi yang digunakan untuk di produk di marketplace gitu menggunakan apa gitu? Kita pakai ads, tentunya pakai ads, terus pakai endorse juga, terus pakai dari orang ke orang. Dengan kita membuka reseller banyak itu dengan apa? Mempercepat untuk orang-orang mengenal produk kita gitu. Baik. Sesi kedua. Untuk selanjutnya Kak, hambatan apa saja dalam melakukan kegiatan pemasaran itu? Kalau untuk hambatan sih dari kita konsistensi. Jadi kitanya nggak konsisten gitu untuk ngejar pasarnya. Yang pertama itu, terus kita terlalu terburu-buru. Untuk ini juga masalah apa ya, persaingan dengan kompetitor. Itu tempat ngaruh nggak sih? Kalau untuk tempat kan kita mengambilnya langsung dari petani. Kalau untuk tempat sih nggak terlalu ngaruh sih, karena kopi itu konsumennya tetap, jadi orang-orangnya itu aja gitu. Oh gitu. Dulu. Terus? Menurut Kakak, apa kunci keberhasilan dalam memasarkan produk gitu? Yang paling pertama ya konsisten, nggak ada lagi sih, konsisten. Kalau untuk masalah strategi yang kayak gitu, kalau kitanya konsisten, kita bisa nemuin strategi baru gitu. Oh gitu. Asal konsisten aja sih sebenarnya. Dari konsisten itu mungkin dari rasa atau apa? Ada satu kunci nggak dari kopi ini tuh, misalkan rasanya bagus lah atau tempatnya engaging yang menarik atau ada nggak? Kalau kita misalnya udah pede dengan produk kita, ya,
kita juga pasti pede untuk iklanin ya, untuk ngejualnya. Iya. Ya, saat kita udah pede dengan produk kita, berarti nggak ada permasalahan lagi dengan produknya. Maka konsisten yang paling penting itu ada di iklan. Ya, jadi jangan sampai kita berhenti buat iklan, buat memperkenalkan. Sekarang siapa sih yang nggak kenal sama Coca-Cola? Iya. Semua kenal, tapi kenapa iklannya masih ada? Iya. Konsisten itu. Nah terus ada sih opini publik tuh kan mengenal dengan kopi yang di Kopi Box ini tuh kan mereka tuh ngejual tempat katanya, sedangkan kayak kopinya mah rasanya tuh itu aja. Itu tanggapan kakak gimana? Kalau misalnya kopi yang disajikan rasanya itu aja, tentunya salah ya. Setiap kafe itu mempunyai resep masing-masing. Dan setiap resep itu tentunya pasti beda rasanya gitu. Dan untuk kopi juga memang beda-beda rasanya gitu. Iya sih. Iya, untuk kopi beda-beda rasanya meskipun jenisnya sama. Misalnya robusta dari Pangalengan, robusta dari Ciwidey, itu beda banget. Itu tuh robusta yang dari berbagai daerah tuh rasanya tuh pasti beda. Pasti beda. Karena setiap pengolahan pasti beda. Gitu. Nah, terus untuk misalkan setahu kakak nih, ketika ada penjualan itu lebih banyak usia produktif mahasiswa atau misalkan udah kantoran setahu kakak nih? Kalau untuk saya ngelihat pribadi ya, kalau produk yang saya dijualkannya kayak minuman, pasti mahasiswa. Tapi kalau kantoran pasti biji. Udah bubuk. Kenapa tuh kayak bisa kayak gitu? Bisa ada perbedaan seperti itu? Untuk perbedaan kan anak muda lebih suka nongkrong ya daripada orang yang kerja. Kalau orang yang kerja itu biasanya mengerjakan pekerjaan itu di rumah ya, di kantor, kadang ngantuk dia bikin sendiri kopi gitu. Jadi dari lebih banyak anak muda mungkin lebih banyak anak muda kalau untuk dilihat ya. Untuk apa sih lebih dalam gitu kan ke produk kakak sendiri kan namanya ini kan Kopi Box ya. Kenapa bisa namanya Kopi Box gitu? Ada inspirasinya dari apa gitu kadang-kadang. Jadi sebelumnya tuh kita tuh pingin ngebuat tempat yang di dalam itu perpustakaan. Tapi sambil jual kopi awalnya karena terhambat dengan modal ya sama lokasi ya, makanya kita mulai dari jualan ini dulu gitu. Jualan dari biji, bubuk segala macam. Tapi kakak lihatnya marketnya tuh besar nggak sih, market dari Kopi Box ini? Jadi orang-orang tuh pengen ngopi sambil baca. Sedangkan kan yang setahu saya tuh kan literasi Indonesia tuh 2 terbawah gitu. Jadi tingkat baca di Indonesia tuh 2 paling bawah di dunia tuh. Iya, betul. Kalau misalnya itu saya ngelihat memang agak jarang ya. Cuman di sini banyak juga orang yang ingin menyendiri. Yang ingin tempatnya tenang kayak gini suasana, kayak di kan tenang kan, nggak ada musik, nggak ada segala macam. Biasanya kalau misalnya kafe terlalu ramai, orang-orang yang pingin tenang, yang pingin ngerjain skripsi atau segala macam, nggak fokus kan. Makanya sebenarnya mencari ketenangan itu. Jadi menyasar ke sana gitu. Untuk pasar yang kita ambilnya yang kayak gitu, yang pertama gitu. Untuk logo nih kan suka ada kayak makna atau ada rahasia-rahasia gitu di logo tersebut gitu. Kenapa ngambilnya logonya seperti itu gitu Kak? Di situnya kan. Kalau untuk logo sebenarnya itu tuh buatan teman saya ya. Dia bukan buatan saya. Saya nyuruh aja ke teman saya supaya buatin logo itu. Yang penting yang pertama ada bukunya, ada kopinya. Jadi kata-katanya 2 gitu. Ada. Jadi buku sama kopi gitu. Kalau buat itu tulisan Abu Hasan, sebenarnya saya juga kedepannya mau membuka kayak franchise gitu. Jadi Abu Hasan itu sebenarnya nama saya, Ayah Hasan gitu. Dan nanti kedepannya mungkin ada lagi Abu Ayub atau segala macam gitu yang pakai brand saya juga. Gitu. Demikian wawancara kami bersama Kak Yusuf. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kelebihan. Kami undur diri. Saya Irfan, dan yang mengamera sedang mengamera Adit. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman, kali ini kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu analisis SWOT copy box Abu Hasan, metode IPAS dan EPAS. Di sini kita bisa lihat pertama tentang tabel IPAS ya. Di tabel IPAS ini perlu kita ketahui ada dua hal yang kita tentuin, yaitu strength dan weakness. Nah, udah kelihatan. Untuk strength sendiri ada tiga poin yang saya menjadi sorotan. Yang pertama itu dia tuh populer di kalangan anak muda. Siapa sih yang nggak tahu kopi gitu? Anak-anak muda sekarang tuh kan suka ngopi. Selanjutnya packaging yang mudah dibawa dan praktis. Kemudian yang ketiga itu bahan baku yang tersedia. Oke, untuk selanjutnya untuk bobot yang pertama tuh sebesar 0,5. Kemudian yang kedua 0,3 dan untuk yang ketiga 0,2. Nah, di sini ada rating ya. Yang pertama tuh saya kasih rating 5. Terus yang packaging tuh saya kasih rating tuh 4 nih. Terus untuk bahan baku tersedia, karena emang produsennya orang-orang Bandung juga, maksudnya orang-orang kota Jawa Barat, masih saya kasih rating 3. Nah, selanjutnya untuk penentuan nilai itu rumusnya tuh bobot dikali rating, yaitu 0,5 dikali 5 sama dengan 2,5, begitu seterusnya. Kemudian kita lihat yang weakness ini. Di sini ada 3 poin juga yang saya menjadi sorotan. Yang pertama, kompetitor lain yang lebih kuat. Artinya yang artinya apa sih? Jadi yang memiliki usaha sejenis itu banyak gitu. Jadi istilahnya tuh kayak red ocean strategi. Jadi strategi yang emang kompetitor lain tuh banyak gitu. Nah, terus yang kedua adalah sarana promosi yang belum maksimal. Terus yang ketiga brand awareness yang rendah, yaitu bagi saya sebagai customer atau misalkan apa sih yang tahu kopi itu, jenis-jenis kopi itu, saya sendiri tuh kurang awareness gitu, kurang merasa sadar gitu. Yang taunya tuh kopi itu cuma itu aja, padahal jenis-jenisnya tuh banyak gitu. Nah, untuk selanjutnya kita skip langsung ke tabel pas. Yang pertama tuh untuk tabel pas sendiri tuh ada 2 hal yang menjadi sorotan, yaitu opportunity atau peluang, kemudian ada threat ancaman. Nah, untuk peluang di sini ada 3 hal yang menjadi saya disorot. Pertama tuh peluang yang muncul tuh membangun inovasi produk kopi baru dengan biji kopi yang ada itu bisa dikombinasikan dengan apapun sehingga menghasilkan produk kopi yang baru. Itu sih menurut saya tuh. Kemudian yang kedua, membangun hubungan dengan pelanggan, karena ketika kami berkomunikasi, beliau tuh bilang gitu, karena yang penikmat kopi itu aja gitu, misalkan ada orangnya segitu ya segitu biasanya. Nah, makanya saya tuh melihat di sini adanya hubungan dengan pelanggan gitu, bisa kita hubungan lebih dekat, kita membangun customer base lah istilahnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, membuka outlet di lokasi baru. Nah, entah itu outletnya tuh kita jual biji kopi dan atau bubuk kopi aslinya tuh di dekat-dekat kampus, atau di dekat-dekat pulang kantoran, atau di dekat-dekat jalan raya, ya itu bisa jadi peluang sendiri. Kemudian ada ancaman di sini. Untuk ancaman sendiri itu ada 3 juga ya. Pertama, harga bahan baku yang tidak stabil atau fluktuasi naik turun. Nah, yang kedua, cita rasa produk kopi yang menurut ketika kami ngobrol sama beliau, ternyata cara penyajian, kalau misalkan cara penyajian itu menentukan rasa. Nah, di sini ada ancaman gitu. Ketika kita cara penyajiannya tuh berbeda sedikit gitu, atau misalkan berbeda panas berapa derajat gitu, itu menurun cita rasa kopinya. Nah, terus yang ketiga tuh manajemen bisnis yang kurang baik. Oke, selanjutnya di sini kan ada bobot, ada nilai, rating, dan ada nilai. Di sini bisa dilihat kan ada nilai-nilainya. Kita masuk aja, skip langsung ke rumusnya, dimana untuk menentukan berada di manakah usaha kopi box Abu Hasan ini, apakah di kuadran 1, 2, 3 atau 4. Untuk rumusnya yang pertama, untuk tabel IPAS, di sini saya udah menyajikan. Tabel IPAS itu ada strength dikurangin ini teh strength dikurangin W dibagi 2. Nah, oke. Kita ulang aja. Untuk strengthnya tuh 4 ini. Bentar. Nah, udah kelihatan ya. Untuk strengthnya tuh kan ini hasilnya 4,3, kita kurangin dengan
ini 3,3, hasilnya 1. Kemudian kita bagi 2, ini dibagi 2, nah hasilnya 0,5 ya, udah dapat nih untuk si tabel lipas nilainya. Kemudian untuk kemudian untuk yang tabel EPAS-nya sendiri, rumusnya tuh opportunity dikurangin threat. Nah kita seperti tadi, opportunity-nya tuh hasilnya 3,2, kita kurangin dengan threat-nya tuh nilainya tuh 1,4, lalu kita enter, hasilnya 1,8. kemudian si 1,8 ini kita bagi 2 sebagaimana tadi yang dirumuskan kayak gini nih. Nah hasilnya 0,9. Oke, kita udah dapat kita udah dapat nilai tabel lipas dan tabel lepasnya. Sekarang langkah selanjutnya kita akan menentukan di kuadran manakah copy box Abu Hasan ini. Di sini saya sudah menyajikan sebuah gambar. Gambar ini bisa kita lihat. Nah, di gambar ini dimana kita lihat tadi nilai tabel IPAS atau si X ini tuh 0,5 seperti yang di sini nih. Sedangkan untuk tabel IPAS atau kita sebut aja Y 0,9. Maka kalau kita dihitung melalui grafik kuadran ini, dia tuh ada di sekitar sini nih. Artinya dia tuh udah berada di kuadran 1. Kesimpulannya adalah strategi agresif. Artinya copybook Abu Hasan itu harus memanfaatkan kekuatan yang mereka miliki saat ini untuk melakukan penjualan yang secara masif, secara terus menerus, agar tujuannya apa sih? Menangkap peluang sebanyak-banyaknya, mendatangkan customer sebanyak-banyaknya, repeat order dan segala macam. Dan sekian analisis dari saya khususnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur ucap. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.